Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-11, fikih aktual dan kontemporer. Pembahasan ini mencakup persoalan-persoalan aktualita yang terjadi di dalam kehidupan umat Islam dalam kaitannya dengan peradaban dunia modern. Yang pertama, pernikahan beda agama. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam karya besarnya Al-Um yang merupakan kitab induk fikih mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa tidak halal menikahi perempuan non-muslimah kecuali perempuan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian, menurut Asy-Syafi'i sendiri, perempuan non-muslimah yang halal dinikahi hanya ada dua. Perempuan non-muslimah yang halal dinikahi hanya ada dua kelompok, yaitu perempuan penganut agama Yahudi dan perempuan penganut agama Nasrani. Namun tidak selesai sampai di sini saja. Walaupun Yahudi, Nasrani sama-sama halal dinikahi, perempuan Yahudi lebih utama daripada perempuan Nasrani. Ini keterangannya bisa dibuka di dalam kitab Al-Um. Kemudian, selain perempuan dua golongan agama di atas haram dinikahi. Dan ini hanya berlaku bagi laki-laki muslim yang akan menikahi perempuan yang beda agama. Sementara perempuan muslimah mutlak tidak boleh menikah beda agama. Ini laki-laki muslim menikahi perempuan yang beda agama, yang boleh hanya dua kelompok agama, yaitu agama perempuan beragama Yahudi dan perempuan beragama Nasrani. Lebih detail dan lengkapnya, Abu Ishaq Asy-Syirazi menulis beberapa riwayat fikih yang menjelaskan pernikahan beda agama ini. Menurutnya tidak boleh menikahi non-muslimah selain perempuan Yahudi dan perempuan Nasraniyah yang notabene-nya tidak berpedoman pada kitab suci samawi. Artinya kitab sucinya bukan dari langit, bukan dari Allah. Nah, perempuan yang haram dikawin dari kalangan non-muslimah. Nah, ini yang halal dinikahi hanya Yahudi, perempuan Yahudiyah atau Nasraniyah. Sedangkan perempuan yang tidak boleh dinikahi dari kalangan non-muslimah yang beda agama tentunya. Satu, perempuan yang beriman pada kitab Zabur. Artinya dia berpedoman pada kitab Zabur, hidupnya mengikuti ajarannya kitab Zabur. Dua, perempuan yang beriman pada kitab lembaran Nabi Sis. Nabi Sis itu tidak punya kitab suci tapi punya lembaran-lembaran, artinya suhuf. Suhuf itu isinya berupa mauidho atau petua-petua. Yang ketiga, perempuan yang murtad, pindah ke agama Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau tadi itu perempuan Yahudi dan Nasraniyah itu halal dinikahi kalau memang dari lahir dia sudah Nasraniyah dan Yahudiyah. Tapi kalau asalnya Islam kemudian murtad, maka ini tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Yang keempat, perempuan yang masuk agama Yahudi dan Nasrani yang tidak diketahui dengan pasti apakah nenek moyangnya masuk agama itu sebelum diganti Islam atau sesudah diganti Islam. Jadi ini agak rumit yang keempat ini. Kalau mau menikahi Yahudiyah dan Nasraniyah, itu nenek moyangnya memang tidak diketahui. Tidak diketahui nenek moyangnya ini beragama Nasrani sebelum Nabi Muhammad apa sesudahnya, memang tidak diketahui. Nah, kalau diketahui setelah bahwa nenek moyangnya itu beragama Yahudi atau Nasrani setelah Nabi Muhammad diutus, maka nggak dianggap. Karena apa? Karena agamanya Nabi Muhammad agama yang diturunkan oleh Allah dengan mengutus Nabi Muhammad SAW
itu menyempurnakan dan meluruskan ajarannya Yahudi dan Nasrani. Begitu. Kelima, perempuan yang tidak boleh dinikahi ini, perempuan yang berpedoman kepada kitab Zabur, lembaran-lembaran kitab suci Nabi Fis, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, tidak halal dinikahi. Karena kitab-kitab suci tersebut tidak diturunkan secara tekstual dan tersurat sebagaimana Al-Quran, tetapi diturunkan dan diwahyukan hanya berupa makna-makna tersirat saja. Jadi sifatnya maknawiyah, tapi oleh para nabi-nabi itu disampaikan secara tekstual. Nah, konon kitab-kitab tersebut hanya berupa mau'idhah hasanah, petua-petua, dan hikmah-hikmah, bukan hukum-hukum dan syariat. Ini keterangannya di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 294. Nah, ini tentang orang-orang atau perempuan yang tidak halal dinikahi, yang beda agama tidak halal dinikahi. Jadi intinya yang halal dinikahi hanya Yahudiyah, perempuan Yahudiyah dan Nasraniyah. Kemudian sekarang kita berbicara tentang keputusan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Bagaimanakah keputusannya Majelis Ulama Indonesia? Nah, di sini dikatakan bahwasanya mengingat firman Allah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat kasar keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini surah At-Tahrim ayat 6. Kemudian yang berikutnya bahwasanya dihalalkan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab. Surah Al-Maidah ayat 5. Wal muswanatu minal ladzina utul kitab. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, perempuan yang menyekutukan Allah sebelum mereka beriman. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Al-Baqarah ayat 200, surah Al-Baqarah ayat 221. Ini pertimbangannya ya, pertimbangannya. Hadis Rasulullah bahwa wanita itu boleh dinikahi karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka hendaklah berpegang teguh kepada dengan perempuan yang menurut agama Islam. Ya, jika tidak maka akan binasalah kedua tanganmu. Nah, kaidah fikih, pertimbangannya kaidah fikih, mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Dalam hal ini mencegah dampak negatif itu didahulukan daripada menikahi perempuan Yahudiyah dan Nasraniyah. Ya, jadi mencegah, mengantisipasi dampak pernikahan itu karena beda agama itu didahulukan, diprioritaskan daripada hanya menikahi. Dari situlah muncul keputusan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah menurut MUI. Itu haram dan tidak sah. Maksudnya itu ya perempuan dari kalangan Nasraniyah dan Yahudiyah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut kaul muktamad adalah haram dan tidak sah. Menurut kaul muktamad, artinya sebagian besar itu mengharamkan pernikahan beda agama. Karena apa? Karena berbagai macam pertimbangan tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 221, janganlah kalian itu menikahi perempuan musyrikah, yaitu yang menyekutukan Allah. Karena dalam perspektifnya ulama yang mengharamkan ini,
Yahudiyah dan Nasraniyah yang ada saat ini itu telah menyekutukan Allah, karena mereka itu menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Gitu, berarti kan menyekutukan Allah. Nah, yang berikutnya, karena hadis Rasulullah yang menyarankan prioritas agama. Nah, dan kaidah fikih yang menyatakan bahwa mengantisipasi terjadinya kerusakan ataupun dampak negatif itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Keputusan ini akhirnya melahirkan hukum haram menikahi perempuan Yahudiyah dan Nasraniyah. Walaupun secara tekstual menurut Al-Quran itu halal menurut tekstual Al-Quran, tapi teks Al-Quran itu tidak berdiri sendiri, ada pertimbangan-pertimbangan lain. Itu dari bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, pernikahan beda agama hanya diperbolehkan dalam kasus laki-laki Islam menikahi wanita dari ahli kitab Nasraniyah Yahudiyah dengan syarat. Dan sebagian mazhab fikih yaitu Hanafi dan Asy-Syafi'i menghalalkan perempuan Yahudi dan Nasrani dengan syarat ajaran akidahnya tidak menyekutukan Allah. Itu pendapat para ilmuwan hukum Islam modern yang menghalalkan nikah beda agama dengan beberapa syarat dan harus dalam keadaan darurat serta dengan berbagai macam pertimbangan syariat. Nah, para ilmuwan hukum Islam berbeda pendapat tentang hukum halalnya nikah beda agama dengan non-muslimah dari Yahudiyah dan Nasraniyah seperti As-Sabi'ah, Samiriyah, Nasiriyah, Majusiyah. Perempuan yang mengimani lembaran suci Nabi Ibrahim, Zabur, lembaran suci Nabi Sis, dan lain-lain. Tetapi mayoritas mengatakan haram. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas dan semua ilmuwan hukum Islam sepakat mengharamkan pernikahan dengan wanita muslimah, pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim apapun jenis agamanya. Menurut penulis, haram menikahi non-muslimah Yahudiyah dan Nasraniyah kecuali dalam keadaan darurat dan melalui syarat-syarat serta pertimbangan di atas. Nah, di antaranya menurut ulama kontemporer, menurut misalnya seperti Yusuf Al-Qaradawi berfatwa ketika seorang muslim laki-laki berada di daerah negara yang sulit mencari perempuan yang muslimah, maka boleh menikahi yang Yahudiyah dan Nasraniyah. Tapi keadaannya memang darurat dengan pertimbangan kalau tidak menikah bisa berzina. Seperti itu. Nah, ini yang kedua ini kita akan membahas masalah transplantasi dengan organ binatang haram, mencangkok dengan organ binatang haram. Adapun mengenai masalah pemanfaatan jaringan sel atau organ tubuh babi untuk tujuan medis di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat. Jadi memanfaatkan sel ataupun organ tubuh binatang yang haram seperti babi, ini terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama, kalangan Syafi'iyah berpendapat seseorang boleh menyambung tulangnya dengan benda najis jika memang tidak ada benda lain yang sama atau lebih efektif. Jadi organ babi baru dibolehkan jika tidak ada organ lain yang menyamainya. Misalnya ada orang mau dicangkok ginjalnya dengan ginjal babi. Nah, itu syaratnya adalah tidak ada benda lain yang sama atau yang lebih efektif. Bolehnya itu ketika darurat. Menurut kalangan Hanafiyah, berobat dengan barang haram tidak diperbolehkan. Dalam hal ini memang ada satu hadis yang menyatakan sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagi kalian di dalamnya sesuatu yang haram. Kemudian dari kedua pendapat di atas, transplantasi dengan menggunakan organ babi boleh-boleh saja. Kebolehannya ini bisa diberikan selama tidak ada benda lain
yang sama atau lebih efektif. Akan tetapi Ibnu Hajar mensyaratkan resipiennya harus orang maksum. Ini susah ini. Orang maksum itu artinya orang yang terlindungi dari perbuatan-perbuatan jahat dengan orang baik. Artinya dia seorang muslim, bukan orang murtad dan bukan orang kafir. Karena status mereka disamakan dengan binatang. Sedangkan Imam Romli, Asnawi, dan Al-Asubuki tidak mensyaratkan harus maksum, sebab mereka termasuk manusia yang dimuliakan. Nah, perbedaan yang serupa dengan di atas juga nampak pada pandangan ulama saat ini. Kalangan yang menganggap haram transplantasi dengan organ binatang haram berlandaskan pada bahwa beberapa di antara mereka menganggap obat-obatan tidak termasuk dalam kategori kebutuhan mendesak seperti halnya makanan. Untuk memperkuat pendapat ini, mereka mengutip hadis, sesungguhnya Allah tidak menyediakan obat bagimu dalam apa-apa yang diharamkan untukmu. Jadi intinya memanfaatkan organ binatang yang haram ataupun yang najis untuk kepentingan pengobatan dan lain-lain, khususnya pengobatan ya, itu boleh asalkan memang darurat, tidak ada lagi yang menyamainya kecuali benda najis itu atau benda haram tersebut. Jadi masuk dalam kategori darurat. Yang darurat ini dapat memperbolehkan apa yang terlarang. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat dapat memperbolehkan perkara yang dilarang. Akademi Fikih Islam Liga Dunia Muslim Mekah Arab Saudi berpendapat boleh mentransplantasi hewan yang dagingnya haram dimakan pada tubuh manusia atas dasar kebutuhan yang mendesak. Akademi Fikih Islam India juga membenarkan pengambilan organ hewan yang dagingnya haram dimakan atau organ hewan yang halal dimakan tapi tidak disembelih secara Islami untuk ditransplantasi pada tubuh manusia. Ini sangat penting ya, sangat penting. Pada dasarnya dari hukum dari segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Ini adalah kaidah fikih yang dipakai oleh para ulama khususnya yang bermadzhab Syafi'iyah. Jadi menurut Imam An-Nawawi yang dimaksudkan hadis tentang pengobatan dengan khamr saja. Adapun pengobatan dengan barang najis diperbolehkan ketika barang yang suci yang dapat menyamai fungsinya tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya, vaksin meningitis menjadi syarat wajib bagi jamaah haji Indonesia. Vaksin yang digunakan mengandung enzim babi dan dunia medis belum menemukan vaksin yang serupa bebas dari enzim babi. Kemudian menurut MUI lagi hanya menghalalkan penggunaan vaksin meningitis berenzim babi hanya bagi jamaah haji Indonesia yang pertama kali naik haji Indonesia. Hukum kedaruratan vaksin meningitis menurut MUI selaras dengan hukum naik haji hanya wajib 1 kali. Menurut pengurus pusat Muhammadiyah menyatakan hukum darurat yang diperbolehkan penggunaan vaksin meningitis berenzim babi tidak berlaku bagi calon jamaah haji yang berangkat untuk kedua kali karena kewajiban haji bagi calon haji telah dilaksanakan saat menunaikan haji tersebut pertama kali. Nah, itu menurut fatwa Muhammadiyah. Begitu. Dia kaidahnya sama, ad-daruratu tuhibul mahdurat. Kemudian yang berikutnya operasi plastik. Nah, yang ketiga ini kita bahas tentang operasi plastik. Operasi plastik atau dikenal dengan plastik surgery atau dalam bahasa Arab jiroha tajmil adalah bedah atau operasi yang dilakukan untuk mempercantik atau memperbaiki satu bagian di dalam anggota badan, baik yang nampak ataupun tidak, dengan cara ditambah, dikurangi atau dibuang, bertujuan untuk memperbaiki fungsi dan estetika. Dan sebagian ulama hadis yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan operasi plastik itu hanya 2. 1.
untuk mengobati aib yang ada di badan atau dikarenakan kejadian yang menimpanya seperti kecelakaan, kebakaran atau yang lainnya, maka operasi ini dimaksudkan untuk pengobatan. Yang kedua, untuk mempercantik diri dengan mencari bagian badan yang dianggap mengganggu atau tidak nyaman untuk dilihat orang. Istilah yang kedua ini adalah untuk kecantikan dan keindahan. Jadi ada dua orang yang operasi plastik itu secara fikih pengobatan, yang mungkin karena cacat, mungkin karena kecelakaan, maka ini boleh ya, boleh. Tapi yang kedua ini untuk kepentingan kecantikan. Jenis-jenis operasi plastik. Satu, operasi plastik ada unsur kesengajaan, ada operasi plastik yang tidak tanpa ada unsur kesengajaan, ada yang disengaja. Operasi tanpa unsur kesengajaan adalah operasi yang dilakukan hanya untuk pengobatan dari aib cacat yang ada di badan, baik karena cacat dari lahir, bawaan seperti bibir sumbing, jari tangan, dan lain-lain. Dan yang kedua bisa disebabkan oleh penyakit yang akhirnya merubah sebagian anggota tubuh seperti akibat dari penyakit daprat atau kusta TBC, atau karena luka bakar pada wajah akibat siraman air panas. Kesemua unsur ini adalah operasi yang bukan karena keinginannya. Artinya memang karena disebabkan oleh kecelakaan ya, atau karena memang bawaan dari lahir. Ini berarti tujuan pengobatan saja, walaupun hasilnya nanti menjadi lebih indah dari sebelumnya. Dalam hukum fikih disebutkan bahwa operasi semacam ini dibolehkan, adapun dalilnya adalah dalil sunnah, yaitu hadis Nabi, tidaklah Allah menurunkan wabah atau penyakit kecuali Allah juga menurunkan obat penawarnya. Artinya secara fikih yang karena memang kecelakaan itu memang karena kecelakaan, bukan tujuan untuk mempercantik diri. Kemudian ada hadis ya, Ibnu Syurek berkata, ada beberapa orang Arab bertanya kepada Rasulullah, apakah kami harus mengobati penyakit kami? Rasulullah menjawab, obatilah, wahai hamba Allah, lekaslah kalian berobat, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit. Di riwayat lain disebutkan beberapa penyakit kecuali diturunkan pula obat penawarnya, kecuali satu yang tidak bisa diobati lagi, yaitu penyakit tua. Kemudian yang berhubungan dengan operasi ini sudah jelas ya, operasi yang tidak bisa dikatakan mengubah ciptaan Allah. Operasi tidak bisa dikatakan mengubah ciptaan Allah dengan sengaja, karena operasi ini untuk pengobatan atau walaupun pada akhirnya bertambah lebih cantik. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya berfatwa, berpendapat, adapun kalau ternyata orang tersebut mempunyai cacat yang mungkin menjijikkan pandangan, misalnya karena ada daging tambah yang boleh menimbulkan sakit jiwa dan perasaan, maka tidak berdosa bagi orang itu untuk berobat selagi dengan tujuan menghilangkan kecacatan atau kesakitan. Kemudian yang berikutnya, operasi yang dilakukan dengan sengaja. Maksudnya adalah operasi yang tidak dikarenakan penyakit bawaan atau tidak karena kecelakaan, tetapi atas keinginan sendiri untuk menambah keindahan dan mempercantik diri. Nah, ketika tujuannya seperti ini, maka ya, operasi ini ada berbagai macam, akan tapi saya hanya menuliskan garis besarnya, yaitu ada dua, operasi anggota badan dan operasi mempermudah. Operasi anggota badan, telinga, dagu, hidung, perut, payudara, pantat, dengan ditambah, dikurangi atau dibuang dengan keinginan agar terlihat cantik. B. Operasi bagian kedua ini diperuntukkan mereka yang sudah berumur tua dengan menarik kerutan di wajah, lengan, pantat, tangan, atau alis. Mungkin ini merupakan sebagian yang sering kita temui dan yang paling umum. Nah, kebanyakan ulama hadis berpendapat bahwa tidak boleh melakukan operasi ini. Tidak boleh kalau tujuannya itu seperti menambah, mengurangi, yang tujuannya mempercantik, itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya diriwayatkan, yang berikutnya kias ya. Dalilnya kias.
Untuk melengkapi pendapat ini maka saya coba menggunakan kias dan akal. Operasi plastik semacam ini tidak dibolehkan dengan mengkias larangan Nabi terhadap orang-orang yang menyambung rambutnya, tato, mengikir atau menjarangkan gigi dan seterusnya. Secara akal kita tidak akan menyangka bahwa orang itu kelihatannya indah dan cantik, akan tetapi ia telah melakukan operasi plastik. Pada dirinya perbuatan ini sama dengan pemalsuan dan penipuan. Jadi secara akal operasi plastik yang model tujuan untuk mempercantik itu, yaitu secara akal memang tidak dibenarkan karena bisa membuat orang itu tertipu, yang aslinya tidak demikian. Berarti yang dilarang itu adalah yang dilarang atau yang diharamkan itu yang tujuan mempercantik diri, kecuali kalau tujuannya mempercantik itu karena ada anggota tubuh yang tampaknya agak janggal dan kelihatan tidak nyaman dipandang dan membuat si pemilik anggota tubuh ini tidak pede karena ada cacat yang sifatnya tidak parah, itu cuma mengganggu psikologinya. Yang berikutnya adalah operasi ganti kelamin. Operasi ganti kelamin, masalah seseorang yang lahir dengan kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya, yaitu penis, zakar bagi laki-laki dan wanita, vagina bagi perempuan, yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium, tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Jadi operasi kelamin yang menyebabkan atau operasi kelamin yang menyebabkan mengubah ciptaan Allah, laki-laki diubah jadi perempuan, itu maka jadi hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Yang kedua, operasi kelamin karena bersifat perbaikan atau penyempurnaan, takmil, dan bukan penggantian jenis kelamin. Kalau yang pertama tadi itu memang jenis kelaminnya diganti dari laki-laki menjadi perempuan. Nah, yang kedua ini bersifat perbaikan atau penyempurnaan, bukan penggantian jenis kelamin. Menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jadi misalnya alat kelaminnya ada yang luka, lalu ditempel biar tambah bagus. Atau ada yang cacat, lalu ada yang berkurang, itu ditempel atau diapain aja, di operasi plastik. Seperti itu. Karena ini masuk dalam kategori ad-dararu yuzalu, ya, bahaya harus dihilangkan. Kalau sekiranya kelaminnya itu berbahaya, kalau tidak dioperasi plastik, ya maka dioperasi plastik. Tentu dengan syarat-syarat. Yang ketiga, operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, ya, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ atau jenis kelamin. Nah, orang yang lahir dengan dua kelamin itu boleh dilakukan operasi yang sifatnya akan membuang salah satunya, baik yang laki-lakinya atau yang kelamin perempuannya yang dibuang. Nah, ini mengoperasi untuk tujuan menghilangkan dari kelamin ganda ini ada beberapa fatwa. Ya. Adapun operasi kelamin maka hukumnya haram secara syariat, hanya disandarkan pada keinginan pribadi tanpa adanya suatu cacat. Sama seperti penjelasan di atas. Dibolehkannya operasi perbaikan dan penyempurnaan kelamin sesuai dengan keadaan anatomi dalam kelamin orang yang mempunyai kelamin ataupun yang mempunyai kelainan kelamin atau kelamin ganda. Juga merupakan keputusan Nahdlatul Ulama PW Jawa Timur dan lain-lain. Ini adik-adik yang berhubungan dengan operasi kelamin. Yang sekarang adalah transfusi darah. Transfusi darah itu boleh dan
boleh orang yang menerima ataupun yang meminta donor, ya, itu tidak disyaratkan agamanya sama, tidak disyaratkan. Secara hukum fikih boleh karena menolong bantuan kemanusiaan, sangat dianjurkan. Tapi perlu diperhatikan, kita tidak membeli syarat-syaratnya, diantaranya setelah dites yang bersangkutan itu sehat, darahnya sehat dan tidak menimbulkan penyakit secara medis, dan sudah dicek orangnya sehat, yang nerima donor sehat, aman, yang mendonor pun tidak menimbulkan penyakit ataupun bahaya. Kemudian yang berikutnya adalah aborsi menurut Islam. Ini menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, ketentuannya aborsi, ya. Memperhatikan pendapat para ulama. Itu yang pertama. Imam Al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i dalam Ihya-nya menyatakan bahwasanya jika sperma telah bercampur dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan, maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana. Artinya, menggugurkan kandungan yang mana kandungannya itu sudah ada di rahim dan sudah memungkinkan untuk menerima kehidupan, itu haram hukumnya, digugurkan. Kecuali ada darurat, ya. Daruratnya karena mungkin kalau dilanjutkan hamilnya itu akan mempunyai penyakit besar dan berbahaya kepada anak ataupun ibu. Berbahaya kepada ibunya. Ulama Azhar dalam Bayanul Linnas minal Azhar itu menyatakan jika aborsi dilakukan sebelum nafkhir ruh, yaitu setelah 120 hari, dilakukan sebelum 120 hari, maka hukumnya terdapat 4 pendapat. 1, boleh, pokoknya belum ditiup ruh, boleh secara mutlak tanpa harus ada alasan medis. Ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi, walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagaimana ulama Syafi'i serta sejumlah ulama Maliki dan Hambali. Kedua, boleh karena ada alasan medis, jadi boleh menggugurkan kandungan kalau ada alasan medis, dan makruh jika tanpa uzur. Tentu ini dilakukannya sebelum nafhuru, sebelum ditiupnya roh, sebelum 4 bulan. Ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. Ketiga, makruh secara mutlak, dan ini menurut sebagian ulama Maliki. Keempat, itu haram menurut pendapat muktamad, artinya pendapat yang jadi pedoman kebanyakan ulama, haram oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan azal. Yang berikutnya Syekh Atiyah Sakar. Kenapa kok diharamkan, ya? Diharamkan secara mutlak menurut ulama Malikiyah dan mazhab Zahiri, ya. Hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang. Jika aborsi dilakukan setelah nafkhir ruh pada janin, maka semua pendapat fuqaha menunjukkan bahwa aborsi hukumnya dilarang atau haram, kecuali ada udzur. Artinya kalau sudah di atas 4 bulan usia kandungan, itu hukumnya haram kecuali memang ada udzur. Tentu udzurnya itu menurut hasil diagnosa dokter, bukan didiagnosa sendiri. Nah, kemudian Syekh Atiyah Sakar, Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar, dalam Ahsan Al-Kalam fi At-Taqwa, jika kehamilan kandungan itu akibat zina dan ulama mazhab Asy-Syafi'i membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurutku kebolehan itu berlaku pada kehamilan akibat perzinahan yang terpaksa atau perkosaan di mana si wanita merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Artinya, kalau menurut fatwa ini, jika
hamilnya itu di luar nikah, dan kemudian terjadinya aborsi itu dilakukan sebelum usia kandungan 4 bulan, maka itu dibolehkan jika terjadinya kehamilan karena perkosaan atau kehamilan akibat perzinahan yang nanti berakibat pada merasakan kepedihan atau gimana ya, karena penyesalan dan seterusnya, dengan catatan belum ditiup ruh sebelum 4 bulan, itu boleh. Sedangkan dalam kondisi di mana wanita atau masyarakat telah meremehkan harga diri dan tidak lagi malu melakukan hubungan zina, maka saya berpendapat bahwa aborsi terhadap kandungan akibat zina tidak boleh atau haram, karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan. Artinya begini, ketika orang itu memang meremehkan zina, ya haram itu menggugurkan kandungan karena berzina. Karena nanti dihukumi anak zina, biar itu sebagai peringatan keras. Maka keputusannya gimana? A, dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat maupun hajat. Yang berikutnya, keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi. 1, jadi yang membolehkan aborsi karena ada uzur, seperti ibunya punya penyakit dan akan berdampak pada keselamatan ibunya atau anaknya, baik mengancam nyawa si ibu, ya. Keadaan B, keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi. 1, janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik, artinya andaikan dilanjutkan ini cacat genetik. Kemudian kehamilan akibat perkosaan yang oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. Seperti itu. Kebolehan aborsi sebagaimana pada huruf B harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Aborsi hukumnya haram jika dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Kemudian barang bajakan. Barang bajakan ini hukumnya haram. Artinya menjual barang dengan membajak barangnya orang lain dengan nama yang sama persis, maka itu hukumnya haram. Tapi apabila ada barang diproduksi lalu kita memproduksi dengan nama yang beda namun fungsinya sama walaupun nilainya lebih di bawahnya yang asli, itu tidak masalah. Artinya namanya pakai nama lain, membuat nama yang tidak sama dengan barang yang ditiru itu. Jadi ada membajak, ada yang meniru. Kalau membajak itu sama sekali tidak ada kreativitasnya orang yang membajak, murni bajakannya itu jual. Tapi kalau kreasi, ya, kalau kreasi itu dari yang ada, ciptaan yang ada, yang baru itu dikembangkan, tentu dengan nama yang lain, termasuk hak cipta di YouTube dan lain-lain itu tidak boleh dibajak. Hukum membajaknya itu haram. Kemudian ini tentang barang bajakan ini sudah di mana-mana ini terjadi dan ini harus diantisipasi. Yang dimaksud bajak itu adalah barang aslinya murni ditiru, ditembak dengan atas nama yang sama persis. Sementara kreasi itu adalah meniru dengan berkreasi, itu dengan nama yang berbeda, bahan yang berbeda, namun fungsinya sama. Itu tidak masuk bajakan. Bajakan misalnya buku, ya, buku yang asli itu harganya 30.000, kemudian karena dibajak menjadi hanya 10.000. Tapi bajakan ini persis mirip.
persis mirip, bukan dikreasi dengan nama yang berbeda ataupun dengan ciri khas yang membedakan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.